Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, bangku yang masih berantakan minta tolong dirapikan terlebih dahulu biar enak dipandang gitu loh. Enak dipandang jadi pembelajaran bisa berjalan secara nyaman. Oke, sudah rapi semuanya? Oke, sudah rapi ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Mas Rifki untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Rifki. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan ada dua pokok pembelajaran, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Tapi pada pagi hari ini kita akan mempelajari yang haknya terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajaran pertemuan pertama itu ada peserta didik mampu menganalisis makna hak warga negara melalui menyimak penjelasan dari guru. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi materi yang akan kita bahas ada dua pokok. Yang pertama adalah makna hak dan hak warga negara. Yang kedua, jenis-jenis hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita masuk ke hak yang diatur hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa arti atau apa makna dari hak itu sendiri? Terlebih dahulu, ada yang tahu hak itu apa? Kan teman-teman biasanya sering bicara tentang ini hak saya, ini hak saya. Nah, itu artinya apa? Teman-teman, ada yang tahu? Mbak Emil tahu? Tahu nggak? Yang diperoleh dari lain. Atau Mas Rifki? Sesuatu yang mutlak dan melekat pada manusia, setiap manusia. Oke, benar ya. Sesuatu yang mutlak. Nah, itu arti dasar dari hak itu sendiri. Lalu untuk arti dari hak warga negara, sebenarnya apabila kita pokokkan pada buku buku ajar yang ada, arti hak warga negara, hak sendiri itu sesuatu yang hal yang harus kita dapat setelah kita melakukan suatu kewajiban. Jadi contohnya kayak gini, teman-teman belajar di sekolah itu pengen dapat nilai yang bagus, itu hak teman-teman nanti. Setelah teman-teman menyelesaikan pembelajaran dan belajar dengan giat terus mengerjakan ulangan dengan nilai yang bagus, itu kewajiban dari teman-teman. Jadi ada kewajiban terlebih dahulu yang harus kita lakukan, baru hak yang kita terima. Nah, seperti itu. Lalu sebelum kita masuk, kita nonton video dulu ya biar semangat ya. Videonya tetap tentang pembelajaran pada pagi hari ini. Sebentar ya, ada gangguan sedikit. Ini saja. Oke. Nah, itu ada kata-kata dari Gus Dur juga tadi menginspirasi.
sendiri apa yang bisa teman-teman simpulkan dari video itu? Saling Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Tadi ada beberapa hal yang bisa teman-teman simpulkan. Siapa yang ingin menyimpulkan tentang video tersebut? toleransi antar umat. Setiap orang memiliki haknya masing-masing. Oke, benar ya, Mas Rifki dan Mbak Mia. Keberagaman Indonesia itu memiliki keberagaman agama. Setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama yang mereka yakini. Jadi hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 29 ayat 1 menetapkan bahwa setiap negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Dan untuk haknya sendiri itu ditetapkan pada pasal 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa semua warga negara yang ada di Indonesia itu berhak untuk memilih agama sendiri. Karena agama itu kan berasal dari keyakinan berasal dari hati. Oh ya, Mbak Aul, dari mana Mbak Aul? Oh ya, silakan. Oke. Yang selanjutnya yaitu hak atas kewarganegaraan. Setiap orang yang menetap di Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk menjadi warga negara Indonesia, entah itu kelahiran asli Indonesia atau orang luar negeri yang telah menetap dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. Yang selanjutnya ada di pasal 27. Itu di ayat 1 ada menjelaskan tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi semua orang itu sama. Semua orang itu sama di depan hukum. Entah itu anaknya Pak Presiden, anaknya Menteri, atau anaknya Mas Akram nanti, atau anaknya Mas Rifki nanti, itu sama. Semuanya sama di depan hukum. Dan semua orang di Indonesia, semua warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mbak Sumiati, nanti cita-citanya apa? Oh, Sumiati nih. Oh, salah. Salah duduk. Kurang ke bawah. Cita-citanya apa? Cita-citanya jadi guru. Jadi guru. Mbak Aul, cita-citanya apa, Mbak Aul? Jadi dokter, Pak. Jadi dokter. Nah, Dokter. semua cita-cita itu teman-teman berhak untuk menggapai cita-cita itu, dan pemerintah memberikan fasilitas atas hal tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak tentu saja. Nah, dengan program-program apa? Pemberian jaminan kayak kartu prakerja itu, terus lowongan pekerjaan. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Semua warga negara memiliki hak untuk memilih organisasinya masing-masing. Dalam pasal 28 itu terdapat termuat 3 hak. Yang pertama, hak kebebasan berserikat. Yang kedua, hak kebebasan berkumpul. Yang ketiga, hak kebebasan untuk berpendapat. Seperti yang ada di contoh yang ada di foto ini. Ini foto apa, teman-teman? Demo. Demo ini maksudnya hak yang mana antara ketiga ini? Hak kebebasan berkumpul. Oh iya, hak berkumpul benar, hak kebebasan berpendapat juga benar. Ini lagi orasi ya, sedang orasi, menyatakan pendapat di depan pemerintahan dan melakukan demonstrasi seperti itu. Ya, kita lanjut yang berikutnya, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Semua anak usia sekolah di Indonesia mendapatkan jaminan atas pendidikan yang layak dan pengajaran yang layak. Semua anak dari SD kalau negeri ya, SD gratis, SMP gratis, dan SMA juga gratis ya. Nah, semua anak itu berhak untuk mendapatkan pengajaran. Artinya seperti itu. Jadi pemerintah memberikan fasilitas kepada warganya untuk menerima hak yang patut diterima oleh setiap warga. Nah, di sini teman-teman nanti setelah ini kan kita akan berdiskusi ya terkait yang ada di LKPD ini. Tapi sebelumnya kita akan bermain terlebih dahulu. Namanya itu permainan bola beracun. Nah, ini.
Jadi kalau megang jangan lama-lama, nanti kena racun. Nah, peraturannya gini, kita akan memutar musik dan ini akan mulai saya lempar kepada teman-teman. Teman-teman langsung lempar ke temannya. Kalau lemparannya jauh ke sana nggak ada teman-teman yang akan saya suruh untuk maju. Nah, ini musiknya akan mulai. Kalau musiknya stop, siapa yang terakhir megang bola ini maju ke depan. Gitu ya. Siap? Ya. Oke, siap ya. Kita mulai lagunya dulu. Duduk nggak, Pak? Dilempar. Dilempar aja, baca. Ayo maju. Lemparannya terlalu jauh. Ya, Mbak Aul di sini. Nah, Mbak Aul silahkan ngajak dua teman dari meja yang berbeda untuk masuk ke depan. Aku mau ngajak Emil Emil, ditarik. sama Rifki. Sama Rifki. Julia Krop. Oke. Enggak penyanyi. Ayo, masuk ke arah sini. Kita langsung tentukan. Mbak Aul, Ya. kira-kira milih 2 teman, 3 teman untuk jadi teman kelompok. Siapa kira-kira? Akram, Akrom, Suci, Suci, sama Meli. sama Meli. Oh, kameramen. Kameramen sama-sama. Mia. Oke. Mbak Emil milih siapa? Melisa, Sumiati, Maula. Maula. Oke. Jadi kamu sisanya ya. Iya, oke. Lalu kita satu persatu akan permainan, pilih tema. Tapi temanya nggak ada di tangan saya. Temanya ada di saku saya. Oke, Mbak Aul. Aul dulu. Pilih yang ada di saku dari saya atau yuk tenang ya teman-teman ya. Teman-temannya kelompok bisa bantu milih ya. Yang ada di saku celana sebelah kanan saya atau kiri saya. Asik lu. Pilih. Yakin mau diambil sendiri gak? Jangan, saya ambil. Tidak ada saku belakang kosong uang. Kalau itu saya mau yang di atas. Yang atas ya. Yakin yang di atas? Iya. Yakin? Misalnya. Ayo. Oh, dulu. Oke, kita buka ya. Untuk tugasnya sendiri, oke, saya lupa baca tugasnya. Tugasnya sendiri jelaskan secara singkat salah satu jenis hak warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini temanya ini. Nah, kita buka ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Mbak Aul mendapatkan hak kemerdekaan memeluk agama. Iya. Oke, Mbak Emil, sisa milih yang kanan atau yang kiri? Kanan atau kiri guys? Kanan atau kiri? Kanan lebih baik. Kanan. Oke, deal. Begitu jadi ngomong. Kita langsung hak atas kewarganegaraan. Wah, basic dewa. Kamu sisanya ya. Belakang. Sisanya langsung kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Oke. Wah, kok dia ada isinya, Pak? Itu bukan isi, keterangan. Ini masing-masing satu. Masih satu. Silahkan didiskusikan dengan kelompok saudara. Waktunya 2 menit saja. Oke, bisa kembali ke tempat. Nanti ke depan lagi. Guys, Ben. Saiki.
Tutup dulu. Itu sisa. Apa yang tersisa? Ini terus dikunyah. Beri tambal kok. Ini kelompoknya mana ini? Loh, Mau dipilih, tadi dipilih loh. pasti tiba kau lo. Gimana teman-teman? Sudah selesai semua? Belum, Pak. Oh, belum. Ayo nulisnya dipercepat yuk. Karena waktunya mepet. Bentar lagi istirahat. Udah pada lapar pasti ya teman-teman ya. Nanti makan ya saat istirahat ya. Dibayarin Pak itu. Nanti dibayarin bapak sendiri-sendiri. Bapaknya di rumah. Malah Oke, waktunya habis ya teman-teman ya. Sayang sekali yang belum selesai, nggak apa-apa. Yang udah siap siapa? Aku. Saya, Pak. Mbak Aul. Oke, silakan Mbak Aul untuk ke depan membacakan materinya. Silakan. Saya, Pak. Saya tadi di kuis mendapatkan kemerdekaan memeluk agama. Oke, siap. Menurut dari kelompok kami tadi, kebebasan dalam beragama ini adalah hak yang diberikan kepada setiap orang dan menjadi hak warga negara. Jadi dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia sendiri, kebebasan beragama ini tidak bisa diartikan bebas. Tidak diartikan bebas tidak beragama. Tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Begitu, Pak. Gitu. Oke. Iya. Sudah, silakan kembali ke Ini tempat itu. dinilai, Pak. Oh, ini dinilai. Bentar. Iya, iya. Ini boleh catat ya, Pak? Oke. Yang selanjutnya udah selesai semua? Sudah. Ya. Oke. Langsung maju berdua ke depan, dibacain secara singkat saja. Tadi kan saya mendapatkan tema atas kewarganegaraan. Nah, itu menjelaskan dengan tegas menyatakan bahwa menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Oke. Yeay. Terima kasih Mbak Emi. Silakan tutup. Ayo Mas Rifki. Kami dari Ke tengah dulu. kami dari kelompok Pusing Garo akan menjelaskan kelompok kami jenisnya kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Hasil diskusi kelompok pasal 27 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan serta merupakan kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan. Baik, terima kasih kepada ketiga kelompok dan teman-teman yang sudah bersedia untuk berdiskusi. Jawabannya benar semua. Di situ menyatukan pasal apa terus penjelasan. Nah ini salah satu contohnya ya dari kelompoknya Mbak Emil. Entah nama kelompoknya apa ini belum ada namanya. Itu sudah menjelaskan terkait pasalnya berapa, terus ayatnya berapa, terus teksnya apa dan penjelasan secara singkatnya bagaimana. Mungkin itu tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada hari ini mungkin materinya cukup sekian, tapi sebelumnya
teman-teman ada yang bisa menyimpulkan tadi belajar apa saja pada pertemuan kali ini? Ada yang disimpulkan tadi belajar apa saja sih? Saya Pak, Oke, Mbak Aul. hari ini kita belajar mengenai hak dan kewajiban warga negara. Oke, lalu Haknya itu udah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh hak-haknya itu hak dalam memeluk agama, hak berpendapat, hak mempertahankan keamanan dan mendapatkan pendidikan yang layak. siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Aul. Nanti kalau penilaian A ini nanti ya. Ya, hari ini kita benar kata Mbak Aul, kita berbicara terkait hak dari warga negara, atau hak memeluk agama, hak kewarganegaraan dan lain sebagainya tadi. Nah, untuk melatih kemampuan kita dalam pembelajaran hari ini, saya ada tugas sedikit yang nanti bisa teman-teman kerjakan di rumah. Tugasnya nggak banyak-banyak, ada 5 saja. Mungkin jawabannya 2 lembar nanti. Nah, ada bisa dibaca oleh teman-teman ya. Ini, oke, sudah ditulis semua tugasnya? Sudah. Oke, siap. Nah, mungkin sekian dari pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau perilaku. Nah, kita tutup dengan quotes ya. Hiduplah seolah engkau mati besok dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi ilmu itu sepanjang hayat. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.